warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramawati dengan NIM 22021110005. Di sini saya dari Universitas Trunojoyo Madura yang akan mempresentasikan tentang Return on Invested Capital and Analysis Profitabilitas. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan kepada Bapak Dr. Sultan Syah SE AK MM MAK selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Pertama yaitu ROIS atau yang disebut dengan Return on Invested Capital, yang dimana ROIS ini mempunyai arti yaitu pengembalian atas sebuah modal yang telah diinvestasikan. ROIS merupakan sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur atau menilai seberapa tingkat efisiensi perusahaan dalam mengalokasikan sebuah modal yang akan diinvestasikan, baik berupa aset-aset produktif seperti mesin dan gedung. Rumus perhitungan ROIS sendiri yaitu income dibagi dengan invested kapitalitas. Agar dapat mengelola pertumbuhan perusahaan yang sedang berjalan, maka perusahaan harus dalam kondisi yang menguntungkan, karena hal itu juga mempengaruhi perusahaan dalam menyerap investasi dari luar, terutama dari investor. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas juga mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, karena investor lebih tertarik kepada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dan kemakmuran pemegang saham yang semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu komponen Return on Invested Capital. Komponen yang pertama yaitu defining invested capital. Untuk menghitung keuntungan, tidak ada ukuran modal yang diinvestasikan yang universal. Perbedaan dalam jumlah investasi mencerminkan perbedaan pendapat pengguna. Bagian ini menjelaskan dua ukuran modal yang diinvestasikan dan membahas bagaimana keduanya berpengaruh bagi pengguna dan berbagai interpretasi. Untuk komponen yang kedua yaitu komputasi modal yang diinvestasikan untuk periode. Meskipun modal yang diinvestasikan adalah definisi modal yang diinvestasikan, perbandingan pengembalian suatu periode dengan basis investasi modal yang ditanamkan dalam suatu periode biasanya dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan dana yang tersedia bagi perusahaan pada waktu yang dimaksud. Rata-rata dapat digunakan oleh perusahaan dalam menunjukkan adanya perubahan modal yang diinvestasikan selama periode tertentu. Terdapat cara yang menjadi dasar dalam perhitungan dengan membagi modal akhir tahun dan modal akhir tahun menjadi dua. Beberapa industri memilih tahun fiskal daripada tahun dalam kalender selama tahun fiskal. Selanjutnya yaitu komponen yang ketiga, yaitu penyesuaian modal dan pendapatan yang diinvestasikan. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, analisis pengembalian modal yang diinvestasikan didasarkan pada angka-angka laporan keuangan yang dilaporkan. Banyak angka akuntansi yang memerlukan adanya penyesuaian analitis. Tentunya Anda juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak dilaporkan terkait adanya keuangan, sekaligus beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah tingkat persediaan. Tingkat persediaan akan mempengaruhi dan juga memoderasi pembilang sekaligus penyebut laba dari modal atas investasi. Yang keempat yaitu menghitung pengembalian modal yang diinvestasikan. Analisis laba modal investasi akan dibahas pada bagian ini. Untuk mencapai tujuan ini, laporan keuangan Excel Corporation digunakan seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.1. Pertumbuhan modal yang diinvestasikan mencapai puncaknya pada tahun ke-9 dan penggunaannya mencapai titik yang tertinggi. Yang selanjutnya yaitu RNOA atau yang sering disebut juga dengan analisis Return Net Operating Asset. Rasio profitabilitas ini menunjukkan seberapa efektif suatu organisasi dalam memanfaatkan seluruh sumber daya guna memperoleh keuntungan, dengan cara menghitung aset operasi bersih sekaligus rasio laba operasi bersih. Akan tetapi rasio ini lebih mengukur laba operasi bersih dibandingkan dengan aset operasi bersih. Dengan cara ini, mereka dapat mengetahui seberapa efisiensi bisnis memanfaatkan aset operasionalnya untuk menghasilkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak dari kegiatan yang tidak terkait langsung dengan operasi utama.
Dengan menggunakan rasio ini, investor dan manajer dapat menilai seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari aset yang terlibat langsung dalam aktivitas operasional setelah memperhitungkan pajak. Rumus untuk menghitung RNOA ini yaitu dengan membagi net operating profit after tax atau NOPAT dengan net operating asset atau NOA. Yang selanjutnya yaitu disagregasi margin laba. Margin laba merupakan hasil dari biaya operasional dan penjualan. Kedua komponen ini bergantung pada harga jual per unit produk atau layanan, dan juga biaya per unit yang telah dikeluarkan dalam pemasaran sekaligus pemenuhan kebutuhan pelanggan setelah terjadinya transaksi penjualan. Dalam menganalisis kinerja keuangan dalam perusahaan sekaligus menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitasnya, sehingga perusahaan bisa menganalisis margin kotor, margin operasi, dan tentunya juga margin bersih. Metode ini membantu bisnis dalam mengelola kinerja keuangan dengan lebih efisien, membuat keputusan operasional yang lebih baik, dan menanggapi perubahan pasar dengan lebih baik. Margin laba operasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu NOPAT dibagi dengan penjualan. Yang selanjutnya yaitu disagregasi perputaran aset. Menurut Dwi Ningwarni dan Jayanti pada tahun 2019, perputaran aset adalah ukuran sejauh mana suatu perusahaan memanfaatkan asetnya. Penjualan adalah ukuran yang paling relevan untuk menilai pemanfaatan aset, karena penjualan adalah komponen utama dalam menghasilkan laba. Tingkat perputaran ini akan menunjukkan produktivitas relatif aset, yaitu seberapa banyak penjualan yang dihasilkan per satu unit uang atas investasi dalam suatu aset. Analisis perputaran aset dalam bisnis rintisan atau pengembangan harus mempertimbangkan bahwa sebagian besar aset akan digunakan untuk operasi masa depan. Selain itu, masalah seperti gangguan pasokan atau penundaan operasi juga dapat mempengaruhi pemanfaatan aset dan memerlukan penilaian dan interpretasi yang khusus. Dalam bagian ini, metode analisis yang beberapa dibahas melalui disagregasi perputaran aset. Rumus perhitungan perputaran aset yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih. Yang selanjutnya yaitu analisis return on common equity. Return on equity atau yang disebut dengan ROE juga dikenal dengan sebagai return on common equity adalah indikator keuangan yang fundamental dalam analisis kinerja perusahaan. Menurut Dewi dan Hartono pada tahun 2020 mendefinisikan ROE sebagai rasio yang membandingkan laba setelah pajak dengan modal sendiri atau modal saham. Rumus dari ROE yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali dengan 100%. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ROE. Menurut Simanjuntak pada tahun 2021, ROE bisa dipecah lagi ke dalam beberapa komponen, yaitu yang pertama ROA. ROA atau yang disebut dengan return on asset merupakan salah satu indikator fundamental di mana akan mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya guna menghasilkan sebuah keuntungan perusahaan. ROA sendiri dapat dipecah menjadi dua elemen kunci. Yang pertama yaitu margin laba bersih atau yang disebut dengan profit margin, merupakan komponen yang dapat mengukur profitabilitas penjualan perusahaan. Cara yang digunakan adalah menghitung persentase laba bersih dengan penjualan bersih. Profit margin menggambarkan seberapa efektivitas perusahaan mengelola biaya operasionalnya dan mengonversi pendapatan menjadi keuntungan. Margin yang tinggi menunjukkan efisiensi operasional yang baik dan atau kekuatan printing dalam pasar. Yang kedua yaitu perputaran total aktiva atau aset turnover, merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Terdapat cara yang digunakan yaitu dengan membagi penjualan dengan keseluruhan aktiva. Jika terdapat perputaran yang tinggi, maka hal ini mengidentifikasikan perusahaan yang dimaksud dapat mengoptimalkan penggunaan asetnya dalam memperoleh pendapatan. Untuk yang kedua yaitu komponen ROE, yaitu leverage yang disesuaikan. Komponen ini menggambarkan bagaimana struktur modal perusahaan mempengaruhi return bagi pemegang saham biasa. Leverage yang digunakan
yang disesuaikan terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama common earning leverage, yaitu rasio ini menunjukkan proporsi laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa setelah memperhitungkan kewajiban kepada pemegang saham preferen. Ini mencerminkan sejauh mana laba operasional perusahaan diterjemahkan menjadi keuntungan bagi pemegang saham biasa. Yang kedua yaitu leverage struktur modal. Komponen ini mengukur sejauh mana aset perusahaan lebih tinggi dapat meningkatkan ROE dalam kondisi ekonomi yang baik, tetapi juga meningkatkan resiko finansial. Untuk pemahaman yang mendalam tentang komponen-komponen ROE ini dapat membantu manajer keuangan dan investor dalam mengidentifikasi area spesifik untuk memperbaiki kinerja, membandingkan strategi perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama, menilai sustainabilitas, profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang, mengevaluasi trade-off antara peningkatan profitabilitas dan peningkatan rasio finansial melalui leverage. Yang selanjutnya yaitu pengaruh return common and equity. Terdapat berbagai aspek kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu profitabilitas. ROE mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi profitabilitas suatu perusahaan. Nantinya, rasio ini akan membantu perusahaan dalam mengukur efisiensinya dengan menggunakan ekuitas pemegang saham dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Hasil ROE yang tinggi akan memberikan informasi bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba setiap unit ekuitas yang diinvestasikan lebih banyak dalam periode tertentu, mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya keuangan. Ini dapat mendorong meningkatkan margin laba melalui inovasi produk, optimalisasi rantai pasokan, dan pengendalian biaya yang lebih ketat. Selain itu, ROE yang tinggi bagi perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak laba dapat direinvestasi. Yang kedua yaitu nilai perusahaan dan harga saham. ROE dapat berdampak langsung pada persepsi pasar terhadap nilai perusahaan dan akibatnya harga sahamnya. Perusahaan dengan ROE yang tinggi cenderung diperdagangkan pada price to book ratio yang lebih tinggi, mencerminkan ekspektasi pasar akan pertumbuhan masa depan. ROE yang konsisten tinggi dapat menghasilkan valuasi premium di pasar saham karena investor bersedia membayar lebih untuk perusahaan yang lebih efisiensi dalam menghasilkan pengembalian dari ekuitas mereka. Selain itu, perusahaan dengan ROE yang stabil dan tinggi cenderung memiliki fluktuasi harga saham yang lebih rendah karena dianggap sebagai investasi yang lebih aman dan dapat diprediksi serta menarik investor institusional jangka panjang. Struktur modal dan kebijakan pendanaan. ROE mempengaruhi keputusan perusahaan mengenai struktur modal dan strategi pendanaan. Perusahaan dengan ROE tinggi mungkin lebih cenderung menggunakan utang dalam meningkatkan pengembalian kepada para pemegang saham, karena mereka dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari biaya utang. ROE yang kuat juga dapat memberikan perusahaan yang lebih banyak fleksibilitas dalam memilih antara pembiayaan utang dan ekuitas. Itu karena mereka kemungkinan besar memiliki akses yang lebih baik menuju ke berbagai sumber modal. Selain itu, ROE yang tinggi dapat menjadikan perusahaan untuk membayar dividen yang lebih tinggi sambil tetap mempertahankan tingkat reinvestasi yang cukup untuk pertumbuhan masa depan, serta mendorong manajemen untuk mengoptimalkan modal kerja. Untuk yang keempat yaitu daya saing dan posisi pasar. ROE dapat menjadi indikator dan pendorong daya saing perusahaan di pasar. ROE yang tinggi memberikan perusahaan lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam inisiatif strategis seperti penelitian dan pengembangan, ekspansi pasar, atau akuisisi yang dapat memperkuat posisi kompetitifnya. Kemampuan dalam menghasilkan persentase ROE yang lebih tinggi akan menjadikan perusahaan beroperasi dengan skala yang lebih tinggi pula, sehingga mencapai keunggulan biaya atau pesaing. Perusahaan dengan ROE yang konsisten tinggi dalam industri tentu dapat menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru, karena sulit untuk bersaing dengan tingkat efisiensi dan profitabilitas yang sama. Selain itu, ROE yang kuat dapat meningkatkan reputasi perusahaan di antara pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis.
Selanjutnya yang kelima yaitu manajemen risiko dan ketahanan bisnis. ROE juga memiliki implikasi untuk manajemen risiko dan ketahanan bisnis secara keseluruhan. ROE yang tinggi menjadikan perusahaan untuk membangun cadangan kas yang lebih besar yang dapat bertindak sebagai penyangga terhadap guncangan ekonomi atau krisis industri. Perusahaan dengan ROE yang kuat memiliki lebih banyak ruang untuk memaneuver dalam menghadapi perubahan pasar atau tekanan kompetitif karena mereka dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih fleksibel. ROE yang tinggi juga dapat mendukung strategi diversifikasi akan membuat perusahaan untuk memasuki pasar atau segmen baru dengan risiko yang lebih terkelola. Selain itu, perusahaan dengan ROE yang sehat dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memanajemen risiko, seperti asuransi, hedging, atau pengembangan sistem manajemen risiko yang canggih, meningkatkan ketahanan bisnis secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi return on equity atau return on common equity. Meskipun return on equity atau yang disebut dengan ROE merupakan langkah yang banyak digunakan dan dihargai dalam analisis laporan keuangan, pentingnya untuk memahami keterbatasan dan kritik terhadap penggunaannya. ROE sebagai rasio keuangan memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan oleh analisis dan investor. Salah satu kritik utama adalah kerentanannya terhadap manipulasi akuntansi. Perusahaan dapat meningkatkan ROE mereka melalui praktik akuntansi agresif atau kreatif yang mungkin tidak mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya, sehingga memberikan gambaran yang menyesatkan tentang profitabilitas perusahaan. Selain itu, ROE memiliki keterbatasan dalam perbandingan antar industri. Setiap industri memiliki karakteristik unik dalam hal struktur modal dan sifat bisnisnya, yang dapat menghasilkan perbedaan signifikan dalam ROE tanpa necessarily mencerminkan perbedaan dalam efisiensi atau profitabilitasnya. Misalnya, sebuah industri yang memiliki intensitas modal tinggi akan cenderung memiliki ROE yang lebih rendah dibandingkan industri jasa yang mempunyai kebutuhan modal yang rendah. Hal ini membuat perbandingan langsung ROE antara perusahaan dari industri yang berbeda menjadi kurang bermakna. Ingat keterbatasan-keterbatasan tersebut penting bagi analisis dan investor untuk menggunakan ROE sebagai bagian dari bahan analisis yang lebih luas dan analisis keuangan, bukan sebagai indikator tunggal untuk menilai kinerja perusahaan. Kombinasi ROE dengan indikator dan analisis lainnya serta pemahaman mendalam tentang model bisnis dan industri perusahaan akan memberikan penilaian yang lebih komprehensif dan akurat terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.